Selamat malam Jepretim, gue masih sendirian dingin di puncak. Hihi. Ditunggu-tunggu di puncak, malah jatuh 1-2 lawan Sassuolo. Oke, yang jelas malam hari ini bakal seru karena ada yang ketularan virus 05 nih semalam ya, ada Bayern Munchen. Kayaknya lagi kompak sama MU ya. Ini ada jersinya bos di sini pakai 05 juga. Terus sebelah gue juga ada jersinya Barca di mana habis kalah semalam langsung dipecat ya. Oke, kita akan bahas malam hari ini dengan dua pandit ya, pas banget ya. Ada fans Juve juga, ada fans Munchen juga. Jadi kita akan bahas bagaimana kok bisa sih yang biasanya permainan Munchen itu kan yang udah kolektif banget lah ya. Tapi kenapa bisa jadi kalah 5-0, telak banget lawan Mönchengladbach. Oke, banyak terjadi drama malam hari tadi, tapi yang jelas kalau drama pilih-pilih, nggak usah pilih-pilih aki, tetap pakai GeForce. Fast moving automotive produk lokal buatan Indonesia, punya pabrik sendiri. Buat kalian yang mau tahu speknya seperti apa, kemudian harganya seperti apa, langsung lihat di marketplace Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, apapun itu ya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya GeForce_ID buat ngedapetin promo-promo menarik lainnya. Oke, jadi ada promo juga beli sekarang, pasangin nanti dan kapan. Terserah kalian ya. Oke, gue langsung panggil ya dua pandit malam hari ini. Tapi terima kasih buat Jebreti yang kemarin ikut komen ya. Yang ikutan komen kira-kira Milan masuk ke 4 besar nggak? Iya dong, harus optimistis ya. Fans Milan gitu loh, kapan lagi? Kalau bisa jangan PHP lagi lah Piolia. Kemarin udah juara paruh musim, masa nggak bisa juara lagi nih? Mumpung yang lain lagi kepleset. Tinggal Napoli ya yang belum bertanding 1 match lagi ya. Oke, kemudian ada siapa lagi? Nggak ada ya, udah semuanya. Kita langsung aja panggil dua pandit malam hari ini, tapi ada yang mau lewat, ini dia. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Perancis. Iya. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih? Ki? Salah. Iya. Bang, salah bang namanya bang Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah. Ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah. Aku stres sendiri ya. Lu boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti skor. Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat aku bodoh di sini. Oke, Jebreti, itu dia tadi USA Stand Up Bola Olahraga League yang sudah masuk audisi. Jadi Stand Up Bola Olahraga League USA. Bola olahraga. Olahraga kan? Lu bilang bola olahraga. Iya. Stand olahraga. USA Stand Up Bola Olahraga League. Nah, audisinya sudah masuk babak 2. Jadi besok jangan lupa tayang jam 9 ya. Oke, tapi boleh tampilin lagi nggak tuh hasilnya? Ada yang nggak terima nih. Ada fan Juve ya. Itu salah, itu typo kenapa tuh. itu? Typo. Padahal lo katanya lu dibeli ya. Aduh, apes banget tuh. Napoli belum main, yang penting Milan masih di puncak. Oke, cukup. Ada yang nyesek nih ntar ngeliat itu. Ada Papi Ropat juga, Papi. Siap. Sehat nih? Sehat. Berdua sehat kan? Sehat. Aman. Nggak baper kan? Papi kelamaan nunggu lu tuh. Bang, Cup lama cup ya. back bang. Apa? Back to back. Oh, bukan back to back lagi gua. Pusing kenapa bang? Waduh, kan kita ditipu sama marketing kita tuh. Akhirnya gue sekarang harus clearin video 10 video kan. Oh iya? Gue baru tahu nih bang. Makanya, untung dia datang kemarin. Kalau enggak mah udah selesai. Oh, tapi datang juga ya. Untung datang. Bagus lah ya. datang. Itikat baik Klarifikasi berarti. Ya itikat baik, tapi setelah nama saya jelek di mata FIFA mau gimana? Waduh. Oh my god. Nantilah gitu, itu urusan internal ya. Gak apa-apa, yang rame di YouTube kan kalau drama-drama gitu ikut muncul kan. Oh iya. Ya udah lanjut. Lanjut nih. Itu lagi bad. Lanjut. Tenang. Ini ada yang kena virus MU ya, 05 tuh.
Papi Ropan tuh lihat di belakang 05. Mana? Oh, ini yang kita pakai kemarin bagus ini. Berarti besok mesti bikin lagi jersey ini 05. 05. Gila nih, Iya, kan? Munchen selama 43 tahun ya. Iya. Kalah telak banget. Betul. Ini kemarin lawan Mönchengladbach apa? Itu turunin skuad utama loh, Papi. Apa yang Iya. salah sebenarnya? Walaupun ya pelatihnya nggak mendampingi. Nggak ada salah ya, memang kalah yang bilang gimana sepak bola kan kalah harus Tapi terima. kan harusnya harus sudah yakin. terbentuk. Ya. Pi, kalau kalah juga nggak 5-0, Pi. Ya, memang salah satu itu ya. Lewandowski ada, Pi. Betul. Kalau soal skor memang itu kan setelah Anda sudah bilang tadi kan 43 tahun itu terakhir Düsseldorf ya. Saat itu ketika mengalahkan mereka 7-8 kalau nggak salah itu. 7-1 mereka kalah. Iya kan? Yup. Jadi kalau bisa melihat di sini memang ya agak menyesakan kalau dilihat dari skor memang ini luar biasa ya. Tapi ini Ya? perlu diselidiki nih, perlu diinvestigasi nih. Ini saya takut ada main nih, Cek. Iya. Ada main Karena nih. kenapa? Semua Gue perlu ada loh, investigasi ya. Pi. Iya. Karena itu semua pemain-pemain utamanya turun ya. Turun, iya. Dari Palva, Oh, iya. Oh, semua. Neuer, Müller, Goretzka, Kimmich. Lewi. Iya. Terus begitu loh, dari ball positionnya ini bukan nih Munchen banget ball positionnya, terus jumlah shotnya, waduh perlu dicurigai Papi. Iya benar, itu 5-0 dan gampang sekali gol-golnya tuh. Aduh. Itu kok Tapi saya nggak heran sih, Nick. Saya nggak heran. Saya dilewati tadi sempat dengar Sio bilang. Jadi satu-satunya tim yang kalau tim lain yang kalahin sih oke, tapi ini apa Gladbach ini paling doyan kalahin Munchen. Oh, Tuh. Jadi berarti 2021 ini saja Januari itu 3 kali dia kalahin Munchen dari 5 pertemuan. Munchen cuma 1 kali menang. Oke. Satu-satunya klub di Bundesliga yang paling doyan kalahin Munchen ya Gladbach. Jadi saya nggak kaget, ya kan? Kalau yang lain usah kaget dengan skor begini. Memang dia Tapi paling kok suka kan? 5-0 gitu, Pi? Ya, kalau Ada yang 5-0 salah itu memang dengan- skor paling tinggi. Ada yang salah dengan skemanya atau cara permainannya si Munchen semalam? Kalau bilang mau salah kan starting line up kan bagus semua ini. Iya. Ini the winning team ini yang rata-rata mengalahkan Barcelona Kemarin ini. nih habis ngalahin Iya kan? Hoffenheim ya. Hoffenheim 4-0. 4-0, Iya betul. kan? Ya, tadi seperti gue bilang Pak Niko, kalau kita coba berbicara dengan nalar ya, itu nggak nalar sih sebenarnya dengan formasi pemain utama yang diturunkan, terus ball positionnya kalah, terus creative changes-nya kalah, time-nya juga kalah. Ini tadi malah gue bilang secara berkelakar ini perlu dicurigai nih, apakah memang dia udah nggak niat untuk bisa ngambil DFB pokal gitu kan, sehingga ya udah main aja lah, anggap aja latihan. Gua fokus gitu. aja lah, fokus di UCL. Tapi tahun lalu juga kalah juga sama tim yang anta beranta juga. Oke, tapi nggak 5-0 Yang Holstein juga, Kiel itu ya memang, tapi kan tim yang enggak yang para amat ya, para sekali. Cuma memang setiap tim di Bundesliga itu selalu kalau ketemu Munchen itu sudah kayak final itu. Hidup mati bermain. Padahal ini tim lagi hancur-hancuran nih Gladbach. Ya, peringkat 12. Peringkat 12, 4 kali kalah. Kemarin baru habis kalah sama Hertha Berlin, kalah 1-0. Jadi 4 kali kalah. Golnya juga kemasukannya udah min 3 atau min 2 tuh. Jadi enggak banyak. Gua Tapi cuma- kalau lawan Munchen dia bahaya. Gue cuma mau pesan. Jadi apa namanya penggemar MU nggak usah terlalu sedih gitu kan. Iya, Ternyata biasa. ternyata nggak sendirian menderita sendirian. salam 5 jari itu. Gitu. Begitu ya. Bang Valen dia kasih Itu tanggapan nggak kalah banyak. Ini Munchen main full tim, Bang. Pemain Ya, inti dari belakang sampai harusnya depan. gua berkebalikan sama UK sama Ropan. Oke. Yang UK gue berkebalikannya, justru pendukung Munchen sama Barcelona harus berterima kasih sama Liverpool. Oh ini. Karena kekalahan tragedi yang mereka alami jadi tertutup dengan kejadian yang Liverpool. Tetap beritanya nggak akan sebesar yang Liverpool. Itu ya. kan menurut lu aja. Oh Bro. iya jelas, lu lihat dong. Dari sosial media, dari pemberitaan, tetap ketutup sama 05. Gua aja tetap berkaul 7 hari 7 malam, gua postingannya cuma Itu tentang 05 aja. Tapi lu lebay 7 hari 7 malam. Harusnya 5 hari 5 malam. Karena 5-0. 5-0. Enggak, karena minggu ini siapa tuh kalah lagi. Gue tambahin lawan Spurs kan. Lawan Spurs kan. Oh. Kan belum. Hey. Belum main. Belum main. AIA bos. AIA bos. Pak Doyen. Ini finansial kuat. Kalau Papi Ropan gue nggak setujunya. Kan ini yang ngalahin dari tahun awal 2021. Ya kan jadi nggak heran. Kalau gue malah heran. Berarti kan dia penasaran. Makanya diturunin nih tim-tim terbaiknya. Karena tadi catatan dari awal tahun kok gue nggak bisa ngalahin. Lah tetap kalah juga. Tim yang sama juga yang dia Ya, main ya kalah terus makanya itu. berarti Gitu. kan emang lu nggak bisa belajar dari kesalahan dong. Jadi gacoannya ada di Mönchengladbach untuk mengalahkan Bayern Munchen. gitu loh. Walaupun dia peringkat 12 kayak apapun itu namanya ya udah Tapi kalah dah- 05. tapi Nanti dah- teorinya udah kejawab. Tapi ini 5-0 apa 05? 05 ini 05, di sana. kandangnya Gladbach. 5-0 berarti kan. Iya. Ya kalau bahasa kerennya shit happen lah. Kalau Ya, Liverpool seperti yang gua alami lah. kalau Liverpool kan menang Berturut-turut loh gua. gitu kan. Gue berturut-turut loh. Dari usaha gua,
Sekarang jebret media, ya ada fraud gitu loh. Iya. Dia biasa kalau pohon makin tinggi kan makin kencang Makin anginnya ya. Kenceng, tapi habis kenceng gondek. Jangan, Bang. Akarnya kagak kuat lagi. Ayo, Tapi Liverpool jadi besar, pokoknya Liverpool jadi berita yang top karena hajar di Old Trafford. Oh iya, gue juga nggak ngerti itu kenapa jadi timnya gila banget, jadi raksasa Itu begitu. pertama kali juga kan. Kita nggak bahas itu kok. Iya, pinter banget ya ngalihinnya. Perhatiin, Iya, VM emang bagus. diperbaiki dari Dan lawannya MU, ini kan lawannya Gladbach. Iya, ini tetap aja, Pi. Katanya Gladbach nggak bisa apa Ini MU kan nggak bisa ngelain Gladbach. ini Piala Jerman kan. Pokal, Iya, iya. Kayak Piala Liga, kayak Piala Kebo. Iya berarti kan nggak perlu ada yang diperbaiki. Kenapa pertanyaan lo mesti Enggak, apa yang maksudnya harus diperbaiki? pakai pemain-pemain inti gitu. Kan berarti kan kata penasaran dong buat ngelain Gladbach. Ya namanya pemain inti aja kesal dimainin di sini. Iya. Dia ini tuh sebenarnya solidaritas dengan tim cadangannya. Kenapa menghadapi Mönchengladbach aja? Bukan pemain cadangannya yang dipakai. Dia setia kawan. Udah aku males juga mainnya. Tapi ini juara Bundesliga juara. Oh ya udah. Pasti. Kalau UCL juara nggak? Belum tentu juga loh, Bundesliga rapat juga loh. Rapat Cuma ini. beda 1 poin. Musim lalu 11 poin ketinggalan juara juga. Wih, sih. Iya kan? Gue tuh yang nggak bisa bayangin tuh kayak misalnya pemain-pemain inti ya, termasuk kayak waktu di United gitu. Iya. Lu udah kalah lebih dari 4 gol, lu masih disuruh main sama pelatih lu udah pasti udah males. Bener nggak? Malas ya? Gitu loh. Itunya kan ya. Lu udah males gitu loh artinya. Pelatihnya nggak ada. contoh- Iya, udah males. Karena ngapain lagi gue main nih, udah kalah. Malunya itu loh, mereka ini pemain-pemain kelas atas yang nggak layak mendapat hasil itu kan. Tapi inilah karmanya, dia sering gundulin klub lawan. Baru tahu rasanya yang dialami oleh Messi, yang dialami oleh tim-tim lain yang suka dibobol banyak sama dia. Jadi, kenapa Ini tuh loh jadi rasanya, gini? gitu loh. Sakit kan? Pas. Tapi sakit nggak, Pi? Hah? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Enggak sakit. Bagi Yang sak- Munchen sih oke-oke aja Munchen. Tapi dalam hati gondok. Yang juga sakit kayak. itu Sassuolo. Iya. Nih, bulan Juli lalu nih kalah 2-0 main di Munchen. Sama Gladbach kalah. Sama Jadi udah Gladbach juga. tahu. Udah pasti aman lah itu udah biasa Gladbach. Nanti 4 pemain dia dibeli musim depan. Iya. Udah pasti 4 pemain nasional ada di sini di Gladbach. Maksud gue tuh Nah, khawatir nggak nanti ngelawan tim-tim lain ya, ya nggak harus Gladbach juga. Jadi ketahuan itu buat ngalahin Munchen tuh seperti ini gitu. Enggak, kalau ketemu tim lain habis sama Munchen. Cuma Gladbach aja. Karena ada 4 pemain dia kan mau terbang musim depan. Main Oh, di jadi Munchen. ini mungkin barangkali ada kompromi ya, supaya lu mau ambil pemain gua oke dah. Kita kasih. Iya, sama kayak Lewandowski kan. Kita Ya lemah. berarti ini intinya gini lah sebelum pergantian pemain nih ya, karena gua kan pemain substitution nih ya. Sedap. Intinya adalah emang kalau udah kalah 5-0 sama kayak Mönchengladbach ini nggak bisa dianalisa nih. Iya, Susah ya. memang. Lu mau nanya sama siapa pelatihnya sekarang tuh? Pelatihnya juga. Nagelsmann. Nagelsmann. Dia juga bingung nih. Iya. Kenapa bisa begitu gitu? Tapi kalau Oleh di babat 0-5 kita bisa jawab kenapa. Balik lagi, Cuk. Tapi kalau Munchen di babat 5-0 itu nggak ada jawabannya. Tapi kalau United dibantai 0-5 kita punya jawabannya. Oh, punya Gue jawab. setuju sama lu, Bang. Gitu loh. Iya, Jadi iya. kalau ini gua rasa udah di sini aja lah. Udah selesai ya? Bayern Munchen ini udah. Udah Memang selesai. ini mah hanyalah force mayor lah. Iya. Ini force mayor ini. Hasil Iya, ini force mayor. Gimmick aja ini. Iya, ini Satu force doang. mayor. Tapi kalau kekalahan United itu nggak force mayor. Itu memang selayaknya. Ada Sama jawaban. seperti Juve. Sama seperti Ronald Koeman dipecat. Yes. Gitu. Tapi sebelum kita bahas Juve sama Koeman ini Lu tadi ada- nggak nyebut itu dulu Adlibs. Apa? GeForce Udah, Bang. Oh, udah. Juve kan opening. Bukan soalnya gue mau pergantian pemain. Oh ya lanjut lagi. Udah. Siap. Ini kayaknya kasusnya Munchen mirip ke City ya. City kalah juga tapi lewat adu penalti. Ini lawan West Ham. West Ham juga apakah sebuah keberuntungan? Kemarin juga ngalahin MU. MU juga sering kalah lagi. Gue sih nggak nonton ya, tapi seperti kebanyakan memang tim-tim besar tuh kalau di cup itu males ya, nggak serius gitu. Jadi ada skor-skor ajaib, walaupun mereka mungkin untuk menghormati turnamen tetap tampil dengan pemain utama. Sebaliknya lawannya. Iya, sebaliknya kalian punya motivasi besar karena itu kesempatan lawan-lawan ataupun juga tim-tim kecil untuk bisa berprestasi kan memang di cup gitu loh. Sementara kalau di Liga Primernya kan pasti mereka akan berbeda gitu motivasinya segala macamnya. Tapi Gitu. langganan juga City. Tapi di sini. mungkin bagi City beda juga, Cuk ya. Kita lihat. Dia juara mulu, 4 musim bosen. terakhir Juara mulu ya. Keboknya itu dikandangin terus sama dia. Dikandang 4 musim terakhir berturut-turut. bener. Jadi dia memang dihabisin Langganan sekali di sini. dan line up dia kelihatan cuma satu, Cole Palmer aja yang Yang pemain yang bahkan baru yang utama masih ya. 18 tahun masih Lainnya yang juga. lain Sterling,
Gapsu main babak kedua, Lu gila John lu, Stones. total shootnya lu 25. Banyak banget, Gila, banding 7. Cuma dia bikin kesalahan juga, kok saya lihat dia. Jadi dia nggak tahu kalau mau adu penalti nih. Ya, Pep ya. Dia tarik buru-buru yang 3 penembak dia tuh. KDB dia tarik keluar, iya kan, Kyle Walker, Riyad Mahrez. Jadi begitu adu penalti hilang 3-3 nggak ada. 3-3 nggak ada. Akhirnya Karena dia nggak berpikir adu penalti. Dia yakin sekali kan dengan materi seperti ini bisa lah menang lah kan. betul. Kita juara 4 kali berturut-turut. Phil Foden dikasih main penalti. Tapi mungkin dia mau buang jinx juga, dia nggak akan juara Champions League kalau masih mikirin Mikirin Piala Piala Kebon. Kebon. Makanya justru dia menarik 3 pemain itu supaya jangan menang. Sama kan? Ya lu mau cari apa lagi, lu udah 4 kali menang ya? Iya. Udah 4 kali menang di piala ini, lu mau Berturut-turut tuh. penonton final juga dia main gak ada yang nonton lagi. Bosen. Orang dia bilang udah menang mulu di situ. Sekarang gilirannya Arsenal kali ya menang di sini ya. Arsenal kali pengen Liverpool juara. Oh, Liverpool. Jadi dia Liverpool B ya. Iya, Liverpool B maksudnya. Liverpool B iya. juara. Iya kan kemarin kan B yang main B, kan. ya. Iya. Emang ngebet Bang Liverpool di piala ini, Bang? Ya gue sih pemikiran gue Untuk melengkapi ya pemikiran gue trofi lah. selama semua piala bisa diambil Ya ambil asik. Ajar bro, bungkus. Ya kan begitu nggak ada ya udah nggak ada lah. Ya kan gitu aja. Tunggu lagi 30 tahun ya kelamaan. Lihat dong bedanya passionnya pemain-pemain dari lapis kedua Liverpool. Lu lihat dong Minamino ini ya. Origi bisa jadi nyetak gol lagi. Artinya nih virus dari kebaikan ataupun juga kalau ini apa? Islah ya. Ya, kalau islah antara Salah sama Mane itu membuat semua berdampak ke pemain-pemain lain. Jadi bagus ya. Wah, suasana effortnya hati, suasana keluar. ruang Oh, ganti jadi itu kan yang paling harmonis. utama. Iyalah. Beda sama ruang gantinya Juve ya. Nah, Sumpok banget. ya Juve intinya sama lah. Lu ditinggal Ronaldo, si Barcelona ditinggal Messi, Persipura ditinggal Bocci. Ya kira-kira begitulah. Perlu transisi lah. Ya, tapi ya itu musim papan tengah juga. Tapi sebenarnya City ini nggak sengaja yang lepas ini kan. Enggak, dia ngotot juga. Ngotot Pengen juga, menang kan? juga. Apes aja lah ya. West Ham juga lagi bagus sekarang kan. Lihat aja West Ham bermain kan. Enggak, lagian secara statistik kan lu mau bilang Jauh apa banget. lagi? Ya maksud gue, ya udah ini juga sama, emang pas nggak bisa golin aja. Lu lihat nggak? Andri Tani bisa nyelamatin 10 peluang. Nah, itu juga kalau lagi ditanya kenapa dia juga bingung Nggak tahu kenapa. dia. Ya sama gitu. Kenapa ya nggak bisa gol-gol ya gitu aja Statistik sih. juga kan City yang di atas sebenarnya ini kan. Kalau melihat dari semua aspek dia di atas. Kadang-kadang kita nggak bisa ngejelasin kenapa gitu, karena di luar nalar tadi gue bilang dari berbagai sisi termasuk dari statistik ini kan udah sama kayak tadi Munchen kan dominan banget. Iya. 25 tembakan. Iya, ini lebih banyak malah dari Ini dari Munchen tadi. lebih banyak tuh. Lancar Itulah ya. menariknya sepak bola, Pak Niko. Iya. Bandar jebol main. Ya menurut lo? Ya dan inilah yang jelas jawaban dari 3 pundit yang nggak nonton matchnya. Jadi memang jawabannya itu pokoknya melihat angka tadi. Angka, ya mau bandar lah disebutin ya. Oleh lah di bawah-bawah ya udahlah ya. Oke, kita bahas soal Kuman yang dipecat nih. Setelah yang berikut ini dong. Tapi ada yang mau lewat. Pokoknya nanti setelah yang Sabar, Bang. Oke. setelah yang berikut ini. Jangan lama main lagi. Setelah bertambah 17 kg. Bagus lah dikasih jaket jadi nutupin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kalau lu udah bilang land dalam posisi itu lu udah harus Biasanya lari. umpan-umpanan lo akurat terus sama gue dapat dulu ya. Tadi akurat. Enggak. Lu tadi Oke, dia umpan akurat dari Babang ya, Babang jebret ya. Ngeri umpannya, gokil. Terjadi pergantian permainan saat ini karena gue udah gemes banget dari ruang ganti yang sebelah sana. Karena ini dua-duanya nonton nggak sih? Apa yang mana? Yang mana tuh? Yang mana? Yang Munchen nonton pasti. Munchen. Nonton dong. Dimatiin. Itu 5 gol Iya. sebelum menit ke-60. Iya, sama seperti kemarin terjadi juga di Old Trafford kan. Menit 50 sudah 5 gol kan? Nah, habis Di bermain Old 10 orang, Trafford gue bisa nggak gol. maklumin. Iya.
Mönchengladbach, berapa Iya. pemain yang lo bisa antisipasi dari musim lalu yang dikalah 2-0 kok bisa sih? HP 5-0 Golnya gampang bang, kalau saya lihat ya, Semua gol golnya gampang gampang gitu. banget. Dilepas gue lihat. Wah, ini gol kayak Ucup bilang tadi, ini ada sesuatu yang nggak beres ini. Itu Kagak wajar, iya, Nancy, itu nggak wajar. Itu tim nasional semua yang main. Itu di Perancis tuh Hernandez Lucas tuh pemain nasional. Maksud lo Bafan. nggak wajar, emang sengaja dia kasihin. Kan Gol- nggak mungkin nggak cuma mungkin. cuma Pemain gara-gara itu. Nagelsmann-nya nggak ada, lagi COVID nggak ada, terus mereka nggak ini, nggak mungkin. Coba lihat kalau lihat langsung itu gampang kasih nggak mau bola aja. Aduh, Nggak ada ngotot ya? nggak ngotot. Aduh, padahal pemain-pemain top semua. Pavard tuh pemain nasional yang bawa Perancis juara coba ya. Lucas Hernandez. Semuanya main itu. Upamecano. Ada Lewi juga ya, ada Ya, Lucas Muller Hernandez juga lagi ya. Iya. lagi pusing mau dipenjara kan. Jadi agak-agak bingung gitu loh, dia gimana nih? Enggak, gini. Damai. Ini gue juga memang gue nggak nonton ya, tapi ngelihat formasi ini aja semua pertanyaan pasti akan mengarah kepada sesuatu yang Ada apa? nggak wajar gitu loh. Karena ini formasi utama dia gitu. Apalagi lihat statistik makin nggak wajar dominasi permainan. tinggi sekali. Iya, wajar kalau kita bertanya itu kan, maksudnya mempertanyakan kan. Karena ini memang skor yang menurut gue nggak harusnya. Telak banget. Apalagi Takutnya tadi dia- Ropan sempat bilang. Iya. Kalau Ropan bilang kan udah biasa kalah sama Tapi Gladbach. skornya Karena ini udah sering gedean. kan, udah sering kalah sama Iya. Gladbach. Iya. Tapi tetap ini nggak wajar gitu. Ya, karena kegedean golnya. Karena semua terlalu butuh besar. sejarah. Kegedean, gol cepet, apa Semua itu butuh sejarah. Terakhir tahun 72 ya. 73. Apanya? 72 atau 7 berapa lah, Ya, 4 whatever tahun yang lah. lalu. Yang 78. Nah, Kalah itu Fortuna zamannya- Düsseldorf waktu masih itu. siapa itu? Kalah 1-7-1 Nah, waktu itu. tuh, banyak kan? Tapi Tiba-tiba waktu kemarin Munchen juga kalah, kalau nggak salah 7-1 Frankfurt ya. Pelatih kan langsung dipecat tuh. Wah, itu nggak sampai 7. nggak pernah. Nggak pernah kalah. Nggak pernah, dia nggak pernah kalah kemasukan segitu banyak, hampir 5 aja gitu loh Iya, iya. intinya. Tadi udah Kalau bahas di si Munchen Munchen. kan Ini mau bahas Munchen lagi. enggak. Dan masalahnya di sini kan ngetes aja, cuma ma- ngetes lo ma- nonton kan Nick gitu Masalah aja. di sini kan Lewandowski nggak bisa bikin gol, Muller nggak bisa bikin gol kan, itu yang menjadi pertanyaan kan. Iya. Padahal mereka punya rata-rata kalau di Bundesliga lihat, mereka paling tinggi sekali dalam hal untuk mencetak gol. Orang sekarang dia di Bundesliga 10 gol ya. Iya, si Udah paling subur Lewi. lah istilahnya. Mereka cetak sampai 37 gol kali itu. Lihat aja di Liga Champions, semua babat habis Barcelona, Benfica, semua dihajar. Kalau gue bilang sih willingness-nya nggak Tapi ada. ke depan ruang ganti Keinginan- bakal kondusif kan nih? Keinginan Nggak untuk akan dia berubah. Pasti, itu pasti. untuk bisa Justru- bertahan di Justru saya lebih bersyukur. Saya lebih bersyukur sekali. Karena udah Iya. karena Bukan, udah bukan berdua-dua ya, bukan berdua-dua. Coba dilihat dulu. Jadi bentar. Kalau kata Mas Yuke bilang kalau willingness untuk di DFB Pokal itu tidak se-eager Sebesar. nanti di UCL. Iya. Kalau menurut lo singkat aja, Pi, kenapa Apa? bisa sampai ke arah 5-0? Ya, Kenapa bisa sampai kalahnya ya se-5-0 semua itu? sulit ya untuk kita memperkirakan kenapa sampai kalah. Ya itu sepak bola, tidak ada yang tahu gitu loh. Tetapi kalahnya nggak wajar. Kalau saya lihat memang nggak wajar. Walaupun memang tahun ini mereka 3 kali menang melawan Munchen. Oke. Tetapi ada sesuatu yang saya pikir kalau mau lihat juga di kompetisi kan mereka lagi hancur-hancuran. Oke. Urutan 12 juga nggak bisa bikin apa-apa kan. Gladbach maksudnya. Gladbach. Dan mereka baru kalah sama Hertha Oke. Berlin loh. Oh, sebelum sip. bertanding lawan Munchen. Jadi saya bilang ada nggak sesuatu yang Ada. nggak tahu. Yang penting ruang ganti aman lah ya ke depannya. Aman. 2 gelandang aja di tim nasional tuh. Goretzka sama Kimmich. Iya. Wah. Ya, pokoknya saya pikir hari ini kita mesti ganti ke yang lebih oke, yaitu di akhirnya ini Tuh. ada fans-fans yang mungkin bersyukur atas pemecatan yang ini. Ini kayak yang 2 fans ini, coba kita lihat dulu nih videonya. Domba Justin. Ya, untuk jebret tim, gue mau memberikan penjelasan kenapa gue bilang Koeman sangat layak dipecat. Karena beberapa minggu yang lalu sudah gue katakan di Twitter, Koeman out. Ada 3 kesalahan yang dia lakukan. 1, dia salah menerapkan sistem. Kedua, dia salah pilih pemain untuk sistem yang dia terapkan. Ketiga, gue tidak merasa pemain ini sudah ingin all out tampil untuk dia. Jadi dia tidak menguasai ruang ganti. Kalau lu nggak punya winger kanan, lu sudah mencoba Demir, gagal total. Kenapa lu harus pasang si Des sebagai winger? Ini lucu. Kenapa harus mempertahankan 4-3-3? Jadi nggak make sense. Kalau lu nggak punya winger, ya udah main 3-5-2 lah, 4-4-2 lah dengan Ansu dan Depay. Karena 2 pemain ini sangat mobile, bisa dimanfaatkan pada saat Coutinho kembali, Ansu kembali juga. Coutinho jarang sekali dimanfaatkan, sering kali menurunkan pemain-pemain yang senior seperti Busquets, Pique, dan Sergi yang untuk gue sudah nggak layak bermain lagi. Mungkin karena tiga-tiganya gajinya dipotong, makanya mungkin mereka merasa berhak untuk bermain, atau ada perjanjian untuk itu. Gue nggak ngerti, tapi
menempatkan salah pemain ini sangat krusial kepada dia. Dia sudah diberikan kesempatan oleh manajemen dan pada saat banyak pemain cedera, gue selalu bilang kasih dia kesempatan dulu, tunggu pemain semua balik ya. Karena gue tetap percaya dengan squad yang ada, kalau semua fit dengan pelatih yang bisa memanfaatkan kualitas pemain, Barca akan meroket seperti yang gue bilang. Tapi kardus-kardus ini kan nggak paham. Kalau gue bilang Barca meroket awal musim tanpa Messi, langsung dikira dalam 1-2 minggu. Nggak butuh 4 tahun juga kayak MU. Butuh 1-2 tahun terseok-seok adaptasi, tapi Barca akan meroket tanpa Messi. Ronald Koeman baru dipecat oleh Barcelona dan menurut gua berarti manajemen Barcelona, presiden Barcelona itu sangat lambat mengambil keputusan. Harusnya dari dulu Ronald Koeman dipecat. Ya, gue bukan nggak percaya proses, gue percaya proses, tapi gue nggak percaya sama orang yang megang proses, yaitu Ronald Koeman. Gue nggak percaya sama Ronald Koeman-nya. Terbukti banyak rekor-rekor Barcelona yang baru dipecahkan oleh Ronald Koeman, tapi rekor buruk ya, setelah 20 tahun kalah sama Rayo Vallecano, rekor dibantai, jarang menang sama klub gede, bahkan lawan tim yang nggak ngelawan dia nggak bisa golin, bahkan sering mainin pemain yang itu banyak lah, ntar lebih ngerti nih pandit-pandit. Dan ya itu dia, mungkin ada quotes aja kali dari gue ya. Kalau ada yang bilang Barcelona bobrok, Barcelona baditu CL, Barcelona tololona gitu, itu bukan menghina Barcelona. Sekarang menghina Barcelona dengan cukup mengatakan Barcelona yang sekarang adalah Barcelona. Itu udah menghina Barcelona menurut gue. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada pelatih yang bisa klop dengan Barcelona, cocok dengan Barcelona, filosofi nggak apa-apa lu main taktis, main tiki-taka nggak apa-apa, yang penting bisa golin, yang penting punya peluang, yang penting bisa bersaing di La Liga lah minimal, karena kalau langsung UCL agak berat juga. Ya, sehat-sehat terus di Tim. Wede, Afif Safi, mungkin abang lo Safi yang bakalan jadi pelatih selanjutnya. Amin. Tapi by the way ya Nick ya, Afif kalau tapping lancar ya? Lancar, tapi kalau di sini ya, jerat-jerat ya. Itu juga papi kayaknya di bundaran HI ya. Nih gue nih ya, kenapa, siapa tadi yang bilang? Kelamaan. Oh Afif juga. Afif, Iya, gue mau Afif. jawab kenapa Koeman kelamaan? Karena sesuai sama sejarah aja. 1 tahun lalu Bartomeu dipecat tanggal berapa coba dilihat? Sama. Jadi nunggu momen yang pas sih. Gitu. Tapi gini, Jebretem ini kan kita bukan pelajaran sejarah dan gue yakin mereka berdua bukan pelajaran sejarah juga. Tapi tadi malam at least ada 3 orang yang jadi pahlawan sampai akhirnya bisa dipecat nih. Kenapa pahlawan? Iya. Kalau lo lihat tadi Das. Saat yang penalti gagal juga itu kasih Depan. andil Iya. untuk Koeman ditendang lebih cepat. Dan pemain kesukaannya Coach Justin udah pasti Busquets ya. Busquets. Ya kayaknya kemana Coba, itu? siapa tadi? Siapa? Justru itu yang bikin gagal gol pertama itu. Direbut sama Makanya Oscar. gue bilang tuh pahlawan dalam tanda kutip. Dari Busquets Sengaja itu. nih kayak Busquets pemain nggak bisa biar melindungi cepat. bola, dicuri sama Oscar. Masuklah Oscar ke sana dan kita lihat tuh di belakang tuh. Pique nggak seperti orang tua yang nggak bisa jalan tuh. Begitu kasih, dia ketemu dengan Radamel Falcao yang udah 35 tahun. Iya, ini jangan-jangan nih Sengaja ya? apa namanya dramanya nih mereka sengaja Itu dia. berkolaborasi. Ada konspirasi juga kan? Ada konspirasi untuk ini. Golnya gol mudah sekali. Aduh. Gue sih melihat hal itu golnya. ada ya untuk biar cepat Koeman Cepat sekali dipecat. ditipu di gaping balik ke sini habis gue bilang aduh. Nah ini fenomena juga ya di di weekday kemarin ini bagaimana tim-tim besar yang punya dominasi permainan mutlak gitu ya, dari jumlah creative changes juga dominan tapi ya kalah juga. Kalah gitu. juga. Nggak Munchen, nggak City, sekarang Barcelona. Jadi ini ada fenomena baru menurut gue. Nggak tahu apakah kebetulan tapi ini memang fase di mana banyak pelatih dapat tekanan karena ini udah masuk sepertiga musim. Oke. Itu sih yang gue lihat sih. Dan Koeman emang ini udah jatuh tempo. Juga utangnya harus dibayar. Lumayan memang lah dapat pesangon. Udah jatuh tempo, udah Iya. cukup. Mungkin kalau dia kemarin menang, mungkin ditunda tuh. Cuma ditunda. Nunggu timingnya kalah lagi. Jadi sebenarnya it's matter of time menurut gue sih Koeman. Ya, Perlu waktu ya. padahal sih kalau mau lihat di sini kan nggak jelek-jelek amat kalau bisa melihat dengan presentasi menang dia. Dia kan hanya kalah 16 kali dalam 67 penampilan. Artinya presentasi menang dia juga masih oke lah ya di 58,21% ya. Kalau bisa dia lakukan. Memang lebih tinggi dibandingkan dengan ketika dia dipecat oleh Soton, oleh Everton, Feyenoord, Iya, di Alkmaar, Valencia juga dia bobrok. Ini masih bagus cuma mungkin sudah nggak tahan ya melihat Tapi keadaan seperti emang ini. kenapa? Karena memang mungkin kalau kita ingat kan beberapa yang pas di akhir pas di UCL mereka kalah habis dari PSG Porto ya? kemarin. Bukan. Benfica kan dia kalah. Benfica dari Iya. kalah dari Benfica itu kan
katanya emang si Laporta tuh udah nggak ngomong-ngomongan, udah nggak kasih Udah syarat kejaga ya. jarak. udah kasih syarat. Udah sinyal lah ya. Lagi pula dengan apa namanya? Dan Kuman juga menyalahkan pemain, nggak boleh Betul. dong. Dan boleh. taktiknya Kekalahan dia kan begitu, juga agak dia- ada ajaib tuh Iya, tiba-tiba nggak boleh ya, menyalahkan berubah jadi pemain. 3-5-2, terus pemain mudanya juga ini. Nah, sejauh mana sih menurut lo berdua untuk khusus sama Barca ini bahwa memang pengaruhnya terutama dari presiden klubnya sendiri pasca kepergian Messi terutama ini sangat berpengaruh terutama buat Koeman. Enggak, kalau gue bilang sebetulnya kita harus fair juga ya. Ini kan ini anomali untuk Barcelona dalam sejarahnya dalam 2 musim terakhir secara beruntun, waktu di akhir eranya presiden yang lama dengan di awal Bartomeu. di awal presiden untuk episode keduanya lagi si Laporta ya. Itu mereka melakukan 2 pergantian pelatih di tengah musim. Itu enggak biasa buat Barcelona gitu. Beda sama Laporta sebelumnya ya. Iya. Dia selalu menyelesaikan kontrak pelatih itu sesuai dengan masanya gitu. Iya. Seperti Valverde, kemudian siapa namanya setelah itu? Kiki Setieng. Enggak sih, dia kan termasuk yang dipecat. Jadi pecat, iya, Bartomeu. dipecat, betul. Ini Pep. Pep. Sorry, Frank Rijkaard 5 musim, terus Pep 4 musim, itu kan di eranya Laporta waktu itu kan. Nah itu Barcelona nggak pernah ada sejarah sebelumnya itu mencat pelatih di tengah musim. jalan. Nah ini dalam 2 tahun terakhir ini tadi gua katakan itu dia mencat pelatih tengah musim 2 tahun beruntun. Artinya persoalan ini sebenarnya bukan sekarang aja. Jadi dari musim sebelumnya juga itu udah mulai masalah Barcelona tentang leadership di situ, terus pemilihan pelatih, pemilihan pemain juga, Nah. apalagi ditambah kasus yang kemarin ya Iya, persoalan itu semakin membuat makin pelik internalnya Barcelona secara keseluruhan. Impactnya ya ke lapangan juga. Jadi ibaratnya sisa-sisa Bartomeu lagi Dibersihin dulu. dibersihin dulu kan. Oke. Ya Ini kesalahan mereka yaitu kenapa mereka sudah tahu bahwa ini pelatih yang selalu dipecat ya, Iya. selalu dipecat. Kenapa dibeli itu? Dari 10 dia menangani tim itu 7 dipecat. Betul. Ya kenapa dia harus memilih ini? Bartomeu yang bisa mendatangkan ini kalau pelatih seperti Koeman saya udah Iya, iya. nggak yakin ketika dia datang saya bilang nggak akan mungkin berhasil nih Agak ini Koeman. gantiin Van Hal ya? Iya kan? Iya kan? Kemudian dia terlalu Belanda sentris Betul. Iya Luke kan? de Jong di bawah. Bukan Luke de Jong juga, Depay juga kan dibuang sama MU. Iya. Sebelum dia bersinar di Lyon. Kemudian dia Kalau Tapi kalau Depay, Barcelona nah. memang terlalu Belanda sentris dari zaman dulu sih. menurut Memang, gue tapi ya. bagus-bagus dulu kan. Nah, Dulu itu dia. bagus. Berarti sebenarnya kan persoalannya bukan itunya, Pak, tapi karena memang ini cara milihnya aja yang Cara milih salah pemain gitu. pemainnya. berarti dia salah Tapi cara gue milih juga dia. agak nggak setuju sih Pi soal Depay. Buat gue terakhir Depay di Lyon itu dia lagi bagus-bagusnya dan di awal-awal di Barcelona dia juga bagus. Cuma placingnya dulu nih di mana? Lu kalau lu nggak dibantu sama samping-samping lo yang bagus lu bakalan bapuk. Kalau Luke de Jong yang kayak Nico sih gue juga Kan bilang sebenarnya bagus. kan Luke de Jong Siapa? juga sebenarnya bisa kan dia ngoper bola tahu gitu karena sebelum dia masalahnya. ke Barca kan dia melatih tim nasional. Dia udah tahu dengan Depay sebenarnya Luke de Jong cara bermainnya bagaimana untuk dia tempatkan, tapi dia tidak bisa memaksimalkan. Kalau dia bagus, itu 10 pertandingan dia cuma 4 gol. Sama seperti Radamel Falcao yang mencetak gol kemarin. 4 gol juga sama, tapi Radamel baru 6 kali bertanding. Oke. Lebih tua juga Iya, Radamel. Terus menurut gue juga Depay itu bukannya striker yang memang dirindukan sih untuk tim sekelas Barcelona. Mungkin dia untuk Lyon fine. Tapi sesungguhnya sebelumnya dia kan di MU juga ya. Iya, dibuang. dilepas. Dia ini udah di masa-masa kemasan dia sebetulnya datangnya ke Barcelona. Sama kayak Guerrero di masa-masa emasnya Pindah ke Barcelona. Jadi itulah Udah blunder-blunder habis itu ya. menurut Sudah gua. tahu-tahu mereka punya Griezmann, dilepas juga kan. Padahal Suarez bagus, tiba-tiba dilepas juga. Ini kayak juga ada Dibandingkan yang bersih-bersih datang. pemain nih sepertinya, bersih-bersih pemain Nggak ya. juga sih sebetulnya ini kan kesalahan berjamaah. Kalau lo lihat juga, mulai Berjamaah. Bukan Aguero. cuma sholat doang berjamaah ya. Iya kan, Kesalahan Aguero kalau lo kolektif. bilang gitu lo Aguero misalnya Aguero menurut gue masih punya timing waktu tiba-tiba cedera. Iya dong, sebetulnya kan Depay mungkin cadangan. Kalau Griezmann they have to ngelepas mereka orang nggak punya duit lagi Iya, mau di iya. mana. Iya, Tapi itu kan itu berarti kita harus balik. Ke Cuma belakang lagi. intinya kalau lo samain dengan misalnya Arteta aja gitu loh, yang dengan squad yang biasa-biasa aja bisa survive, kenapa dia nggak bisa? Dia punya pemain muda yang Squadnya mau bagus-bagus lah loh Barcelona semuanya. sebenarnya ya. Bisa Sebenarnya berbicara harganya lebih mahal. banyak. Ya dibandingkan dengan Rayo masih jauh Barcelona dong. Iya kan? Sekarang Tapi- dengan Rayo, dengan Cadiz, dengan Granada itu Jauh. antara langit dan bumi. Oke. Granada aja bisa tahan mereka satu-satu. Cadiz yang nggak ada apa-apanya itu tahan draw 0-0. Nah Rayo ini kan baru promosi musim ini. Betul. Baru promosi Iya, Gi. betul, Tim betul. yang jauh kalau coba head to head mau pelatih kayak mau apa semua itu jauh. Tapi itu kalah juga. Om Yuke, lo percaya nggak sih kalau misalnya ruang ganti udah ngomong dalam artian gini, kalau mereka udah balik lagi yang gue bilang berjamaah udah ngelawan si pelatihnya, ini mungkin akan kejadian dengan MU yang sekarang juga mirip-mirip nih, udah tinggal nunggu waktunya aja Tinggal gitu bom loh. waktu ya? Tinggal bom waktu bahwa Emang yakin kayak Oleh gini. bakal dipecah?
Nah makanya kita nih apa namanya spotlightnya mau ke Barcelona apa ke MU nih? Barcelona lah, kan main Barcelona. Enggak, apapun Iya, yang maksudnya berhubungan lu dengan menggambarkan situasinya kejelekan. kan, gambar situasinya. Ada akibatnya ke Loh, gue nggak mau bahas soal MU, tapi tiba-tiba Munchen 5-0, ada aja. Padahal Kuman 15 poin dipecat. Ini yang satu 14 poin kan? Nah, Iya. itu kan berarti Tapi nggak 21 dipecat poin itu. lagi kan dipecat kan? Masih ada yang Nggak, sama, nggak, kita nggak. masih menyayangi dia. Oh, let's stay katanya. Hei, macan tutul. Pokoknya gue sayang sama Panji, nggak gue sayang sama Ole. Yang penting gue ngapain Panji dicela Tapi itu aja. terlepas sebelumnya nanti Barcelona akan menunjuk pelatih baru, bakal ada pemain-pemain yang akan dibersihkan juga nggak sih seperti manajemen yang akan dilengsarkan Iya. pelan-pelan seperti itu? Kalau mau dibersihin ntar belinya pakai apa? Nah. Orang sekarang mereka dalam masa penyusutan budget cut off kok. Utang juga masih Iya. banyak. Ya, makanya pelatih yang baru ini juga kalau didatangkan sifatnya caretaker menurut gua. Karena dia Barcelona sekarang memang secara finansial udah nggak mungkin lagi beli pemain. Meskipun masih ada transfer window nanti di winter ya, tapi nggak mungkin akan banyak bisa berbuat gitu. Berarti nggak bisa berbicara banyak juga Nggak. dong kalau Barcelona menunjuk pelatih caretaker. Iya, ini cuma buat nambah aja supaya secara moral nggak terlalu jatuh. Pamornya citra Barcelona, karena ini Barcelona gitu loh. Oke. Oke, Ya. sebentar kita lihat dulu tadi grafis yang tadi ada Coba beberapa mana nama. tuh? Ini Satu, Kalau Xavi caretaker ya. jangan lah ini. Xavi. Xavi jangan menurut gua. Apalagi Roberto Eric- Martinez masih oke. Ya, elah. Martinez masih oke. Roberto Martinez di Belgia tuh pemain bintang semua, kagak bisa menang juga, bisa Tapi dia ngelola pelatih juga. yang punya filosofi mirip-mirip sama masih oke Barcelona. lah, masih Suka oke lah. main build up, apa namanya kombinasi 1-2, itu cocok lah sama Ya, Barcelona. caretaker oke lah ya. Kalau masih Caretaker oke. kalau mau suka masih aroma Belanda, Erik ten Hag lah. Aduh. Ini pelatih pilihannya Justin. Yang gue denger katanya Gitu ya? udah sign kontrak, maksudnya di under table. Udah pernah? Untuk musim depan udah dia definitif. kalau gue yang gue dengar terakhir itu justru malah balik lagi ke Xavi karena itu adalah kontrak yang paling mungkin dibayarkan Barca ke Al Sadd itu adalah kontrak pemecahannya kontraknya Xavi dulu. Buyout Itu clause-nya ya. buyout clause-nya clause. akan lebih mudah ketimbang ini. Tapi kalau gue boleh tanya khusus tentang Xavi, menurut kalian dengan hanya pengalamannya di tim Tim Barca. kecil lah ya. gue nggak bisa Qatar bilang ya? tim apa, masa Al-Sadd. tim berminyak gitu kan nggak ya? Pokoknya dari sana. Menurut kalian gimana? Bukankah sekarang yang dibutuhkan Barcelona dengan posisi 9 adalah sosok di mana orang yang bisa ngejewerin Pique sama ngejewerin apa namanya sih Busquets. 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 Itu adalah orang-orang model yang memang punya nama. Punya karisma. Setengah punya musim leadership. aja. Iya, iya. Ingat kayak Lampard kemarin kan? Iya, Gitu. iya. Menurut kalian gimana? Kalau soal Xavi nih kita balikin di situasi kritisnya Barcelona menurut gua. Ya, gue boleh merefer apa yang pernah dilakukan oleh AC Milan ya terhadap Clarence Seedorf. Iya. Itu juga kan diharapkan dia sebagai legend yang pernah membawa Milan juara champion bisa menjadi leader baru, menjadi apa ya? Booster lah ya. Nakoda yang bisa menjanjikan masa depan Milan ternyata nggak juga. Enggak juga. Terus Inzaghi, pelatih berikutnya juga sama juga. Jadi Gattuso. katakan sekarang misalnya gue singgung ke Juventus, Pirlo kurang leadership apa? Iya. Tapi kan dia orangnya pendiam Pendiam. ya, nggak bisa komunikasi. Itu juga, padahal dia boleh dibilang legend juga di Juve ya. Di Milan Tapi juga. nggak bisa jaminan juga. Dan sekarang juga pun sama, walaupun Xavi itu punya DNA juara, belum tentu. That's right. Kalau gini aja deh, almarhum Diego Maradona, dia kurang superstar apa sebagai pemain, tapi nggak selalu dia bisa Sukses jadi jadi pelatih yang pelatih. sukses. Oke. Jadi nggak ekuivalen tentang ini pasti ini bisa nih karena dia di Barcelona lama, dia punya pengalaman juara di bala-bala, terus dia bisa nanti ngendalin ruang ganti, belum tentu. Karena milih pelatih yang dari tim dari pemain-pemain legend itu tetap ada faktor tricking-nya juga. Oke. Ada dispekulasinya juga. Dan kalau menurut gue nggak yakin dia bisa. Karena dia belum pernah pegang tim besar. Ya. Karena beda, dia main sebagai Pemain. pemimpin gitu ya di Iya, lapangan dengan dia di ruang ganti itu beda. Tapi mungkin ya nggak ada salahnya juga sih mereka coba. Memang Ya, kita masih makanya. ragu. Kita kan masih ragu memang apakah dia bisa kan. Tidak semua pemain kayak Ucup bilang. Tapi ya kalau memang Barcelona ingin coba aja. Coba aja untuk Cuman jangan ekspektasi membantu. besar, Iya, ya kan? Jangan untuk ekspektasi meloloskan besar. aja mungkin paling tidak 4 besar lah untuk Liga Untuk Champions. nyelamatin sama kayak Untuk- Pirlo nyelamatin iya. Liga Champion. Betul. Udah habis itu selesai. Tapi Selesai. boleh lah dicoba kan, seperti Pep. Boleh, Pep kan boleh. nggak pernah memegang Nanti tim kita besar. tanya ke dia, bisa nggak lu coba? Tapi kan Tanya ke masalahnya dia. Nick, Pep itu ada jenjang kalau di Barcelona. Nggak Iya, langsung nggak ujuk-ujuk langsung langsung ujuk-ujuk. masuk ke first teamnya Iya. kan. Dia ada dari mudanya dulu, dari kecil-kecilnya dulu. Makanya gitu. setelah Pep sukses di Barcelona, dia nggak istirahat, dia nggak buru-buru ujuk-ujuk langsung ke Tapi kan Inggris. juga dari bawah. Dia
dia harusnya ke bisa. Munchen dulu kan, habis ke Apalagi Munchen kalau- baru dia ke sana. Kalau kita lihat permainan yang dia pegang sekarang, klubnya mainnya oke kan? Kalau kita lihat cuplikan-cuplikannya, gue kita nggak pernah lihat kita kan permainan belum lihat. secara Coba keseluruhan. aja dulu, siapa tahu ada yang Ya. respect pemain-pemain teman-teman dia Agak respect di dia karena dia seorang lagi mudah-mudahan ya kita kan nggak tahu. Gue agak trauma ngeliat pelatih-pelatih muda dari Betul dari sih. timnya ex-timnya gitu, alumninya Tapi dia. enggak lah, Iya, kalau Barcelona iya. udah Tapi terbukti sekarang kok. interimnya diambil alih oleh Sergi Barjuan, Mantan pemain bek kiri mereka juga yang ambil alih sekarang. Sergi Barjuan, Bukan. iya. Sergi Barjuan yang akan ambil. Di situ juga ada Henrik Larsson sebagai asisten yang sekarang Iya. ikut melatih saat ini mulai Kamis ini untuk menggantikan Koeman. Koeman. Ya ada satu pemain juga satu pelatih dari Belanda juga. Oh, tapi Alfreds. itu aja udah cukup. Sementara Sementara itu kan cukup menggantikan sambil menunggu pelatih baru Sampai kan. Kalau Xavi Januari atau akhir musim? kita nggak tahu dengan Sampai akhir manajemen, musim. ya. Sampai Bisa akhir aja. musim. Waduh. Mungkin Bisa. berarti bisa ikut sampai Ya. Sampai akhir caretaker musim. ini sampai akhir musim atau Ya pertengahan gini Januari? aja sih nih, kalau kita ngelihat dari sejarah 3-4 tahun terakhir ini, banyak-banyak pelatih caretaker sama mantan pemain yang jadi pelatih itu suwe. Iya, itu ya dia, kan? iya. Gitu. Termasuk Lampard juga kan. Iya, dulu Lundberg apa kabar tuh? Sebentar udah bikin Arsenal hancur-hancuran. Iya, Habis iya, itu ke iya. Arteta ya begitu. Terus lu mau siapa lagi? Lampard. Termasuk Ole juga nih. Ya, gua ngarahin ke sana. Dulu Mun. Ryan Giggs ya sempat juga kan Iya, sebenarnya kan. betul. Tapi gue agak trauma dengan mantan-mantan pemain klub itu yang yang bagus. terus dipilih karena dia masih Ini kan ceritanya silau, banyak ya, dikasih. silau Iya. dengan Iya, ini iya. kebesaran dia dulu waktu jadi pemain. Jadi ternyata Nggak menjamin. persentasenya lebih banyak gagalnya. Gagal. Apa Iya. yang kurang dengan Lampard ya? Iya. Justru gue malah seneng ngelihat Steven Gerrard ketika Steven Gerrard itu udah digadang-gadang mau gantiin buat Klopp. Dia dengan manly-nya dia bilang, gue belum siap, gue mau di liga Jujur ini ya. dulu Bagus, itu aja tahu diri gitu. itu. Itu tahu Itu diri tahu diri. namanya. Dia- Emang Bisa Xavi ada lihat. statement menolak nggak ada kan? Enggak ada Nggak ada. juga. Berarti dia Safi, siap. gue gini, mungkin gini, ketika Safi misalnya berhasil nih mas, dia berhasil gitu, ada juga nih fenomena di musim berikutnya di mana mantan-mantan ini suwe lagi. Jadi kalau menurut gue ya, nih, Iya. iya kalau misalnya dia oke kalau saya ngelatih UCL. setengah musim, dia habis itu Barcelona harus bener-bener nyari pelatih yang pas untuk target jangka panjang. Kalau Nah. Safi menurut gue cuma penyelesaian jangka pendek aja. Iya, betul. Sementara. Solusi short term ya. Betul. Bisa aja juga begitu, bisa aja. Kita akan kita tergantung tunggulah. Safinya ya? Kita tergantung Safinya. Kita lihat Kalau aja kan. gini, kalau dia coba Safi main gitu karena memang pilihannya sedikit dan Safi yang dianggap paling ngerti ruang ganti, oke. Tapi pertama jangan terlalu expect besar ya. Terpenting Barcelona stabil dah. Kalau syukur-syukur bisa sampai bertahan di zona 4 besar lah, Kalau bagus, sudah. oke lah. Tapi jangan kemudian terus jadi definitif selamanya, itu nggak jaminan juga. Oke. Semuanya nyelamatin Barca masuk 4 besar aja lah. Iya. ya? Saya masih yakin, saya masih yakin. Masih bisa ya? Masih yakin. Karena memang persaingan Iya. poinnya kan tipis tuh. Tipis Iya. semua. Masih Ini bisa. kan 6 Dan poin masih dia cuma 10 dengan di kan atas kan dengan sekarang, Real Madrid gitu cuma kan. 6 poin. Jadi masih bisa lah untuk Ini baru 11 pertandingan ya. Oke. Iya, Kalau dia baru 10, yang lain sudah main 11. Jadi masih ada 28 match ke depan. Iya. Iya. Sekarang kalau gue tanya satu nih, soal masalah menurut kalian apa sih sebetulnya yang harus jadi target Barcelona? Karena gini, masa-masa bloomy setelah Messi pergi itu udah mereka lagi lewatin hancur. Iya. Sekarang kan masa-masa supaya anak-anak kecil-kecil lagi dihargain mahal-mahal nih kemarin 1 triliun lah segala Oke macam. ya, mahal. Sebetulnya apa sih targetnya Barca realistis menurut kalian di masa kepemimpinan keduanya si Laporta ini dengan ngelihat kondisi yang sekarang nih di Barcelona? Menurut lo apa? Target realistisnya bikin organisasi ini stabil dulu. Stabil dalam sisi organisasi klubnya, juga stabil dalam performa di lapangan ya. Itu aja dulu sih. Karena memang untuk recovery dari badai kemarin yang sangat luar Agak berat biasa, itu, butuh waktu ya. kita perlu landai dulu lah. Jangan nggak mungkin gitu. Nggak ada keajaiban yang muncul tiba-tiba dalam Itu situasi. kripto tuh yang bisa kayak gitu tuh ya, Bitcoin. Dan memang kalau harus diakui kehilangan Messi memang berpengaruh sekali ya. Iya. Tapi mereka pelan-pelan apa yang katakan juga kenapa mereka melindungi pemain-pemain muda ini kok dengan harga yang besar ya. Mungkin mereka takut kehilangan ya, kayak ini kan aset besar kan. Pedri, Ansu Fati itu mereka harus lindungi kalau sampai hilang. Ini kerugian besar buat Iya, mereka dengan mungkin pemain-pemain hilang, muda. Ada Gavi di sana. Itu kan pemain-pemain yang sudah kenal filosofi mainnya. Iya, dari Nico kecil. Gonzalez kemarin dicoba dimainkan. Itu kan aset-aset mereka, bibit-bibit talenta-talenta besar yang harus mereka lindungi. Udah. Itu pas, tapi yang pasti sekarang ini bagaimana kasih ini dulu, keseimbangan keuangan juga harus lebih bagus lah. Keseimbangan keuangan, keseimbangan Karena mereka tim. masih punya utang di Liverpool untuk Coutinho ini. 24 juta euro. Sedikit aja, Coutinho kenapa ya? aja soal Coutinho ini. Kenapa ya? Maksud gue setelah apakah karena faktor cederanya sampai akhirnya dia tuh pemain yang kategorinya sorry nih bapuk kok gue kaget loh ngeliat Iya, Coutinho sekarang. Setelah keluar dari Liverpool kan. Setelah cedera terutama ya, setelah keluar dari Liverpool kemarin pas peminjaman di Munchen juga. Tapi di Munchen berapa juga kali- oke. Berapa Lumayan. kali doang? Pi. Lumayan, Beberapa lumayan. kali pas sempet itu pun Biasa, menurut gue Be. pas awal-awalnya biasa. Terus kesini lagi apa memang dia nggak dimaksimalkan dengan baik atau menurut lo kenapa? Iya. Hatinya ya, hatinya sudah nggak di Hatinya. situ kok saya pikir.
Dia sudah nggak main profesional dong Dia pemain. aja bermain, setiap bermain diganti terus. Jadi nggak full terus bermain. Pemainnya nggak stabil bermainnya, tidak konsisten bermain. Iya, dia gue lihat sih udah kehilangan sentuhannya. Passion. Coutinho ini perlu tim yang bisa merangsang dia kembali ke performanya. Dan Seperti di itu Liverpool. Siapa tuh? Dan itu bukan di Barcelona. Oke, Newcastle mungkin nanti dengan gaji yang Mudah-mudahan baru. ya. Oke, Karena perlu suasana baru. Mudah-mudahan. Bu, dengan nggak adanya Koman sampai Desember, kira-kira Barca masuk 4 besar nggak? Masih bisa. Masih bisa. Oke. Masih bisa Gue aku pikir. lihat dulu pelatihnya siapa. Ya, Iya. terlepas dari pelatihnya loh. caretaker-nya ya. Desember berapa pekan lagi tambah dikurangin? Ya. Iya, kan tinggal Jadi masih ada 8 pertandingan lagi, 8-9 pertandingan. Kalau dia bisa menang 4-5 kali, oke, masih bisa. Bisa. Kan Orang jaraknya Madrid kan tuh jaraknya serius. dekat. Jaraknya dekat itu, jaraknya Oke. dekat. Kalau gue yakin yang satu ini nggak bakal masuk 4 besar, Juventus. memang dibahas Juventus ya. Nah, kalau Juventus ini kalah sama Sassuolo, Sob, ini mesti tanya langsung kepada Ucup sebagai pemegang saham di Pengacara Juve. Juventus. Gue bingung deh. Waktu dan tempat kami Sebetulnya persilakan. gini, Ya. sebetulnya gue ya kenapa sih maksudnya emang benar-benar sekarang mediocre banget mainnya. Aduh, ini Sob, main di kandang, pertanyaan tapi nyinyirnya udah. Iya, gue bilang kenapa gitu. Ya, Gi, terus terang ya, gue semalam nonton itu juga banting-banting kursi gue bilang. Ini Juve apaan gue bilang begini. Jadi pertama ketika mereka kegolan itu, gue udah lihat nih Juve panik ya, mau buru-buru mainnya. Karena pressure-nya Sassuolo juga luar biasa ya. Sassuolo ini kemarin bermain tanpa rasa takut. Mereka cuek aja, mungkin mereka pikir ya karena juga nggak apa-apa. Dan posisi mereka saat itu leading 1-0. Juve-nya panik. Pas udah bisa nyamain kedudukan, Sassuolo bukannya berusaha untuk maintain hasil imbang, tapi juga makin ngejar gitu loh. Juve-nya udah kecapean, belakangnya kan tahu sendiri, Aki-aki semua. orang tua. Itu gue harus akuin secara fair. Allegri teriak-teriak loh. Gue bilang ini si Allegri ini blow on apa lagi hang ya? Gue bilang karena dari 5 menit terakhir itu Juve udah nggak bisa main, tapi masih maksa untuk bisa nekan, untuk bisa bisa menang gitu. Padahal ketika counter berapa kali salah terus. Kejadian Sempat 1-1 kan? Sempat 1-1 kan? Sempat 1-1. Untuk bisa tapi gol-golnya kelihatan lambat pemain belakangnya Deli semua. Itu kan golnya kan injury time. Iya. Karena Juve-nya udah Lengah all out, banget itu. ngambil resiko, semua naik gitu. Begitu pas transisi Counter kena attack. counter kelar. Tapi semua klub memang kalau ketemu Juve nggak ada rasa takut, Sob. Main bisa-bisa. Itu bukan baru kali ini kan? Lawan Empoli juga kalah kan? Lawan Empoli main itu Kalau kalian lihat sebelum kekalahan tadi malam, Juve itu dalam 8 pertandingan beruntun di semua kompetisi itu rapornya hijau. Rapor hasil ya, bukan gimana cara mereka main. Juve kan memang begitu, yang penting hasil, Gi. Lo baru tahu Juve baru Terlepas dari hasil. permainan ya. Iya. Kalau Italia kan it's about result gitu loh. Kalau Italia, lu jangan bicara tentang main Italia, yang penting hasil kan. Yang penting 3 poin, Sob. 3 poin. Iya. Iya, dari 8 pertandingan terakhir itu 6 kali menang, 2 kali seri. Lu mau kurang apa? Makanya gue bilang kemarin pas kita ngalahin Roma, gue teriak-teriak. Jangan bilang Juve lagi apa namanya? Lagi naik turun, lagi lawan tracknya gue bilang gitu. Nah, gue kena karma, kemarin kalah. Nah, itu Lawan Chelsea ada bagus nggak bagus Chelsea bagus Bisa menang. Yang penting 3 poin dia. Lawan Torino menang. Menang. Lawan Roma menang. Lu mau bilang apa Padahal Juve main lagi biasa turun? biasa. berat. Mas, gue sekarang justru gini, kalau misalnya lo ngomongin soal tren kemenangannya Juve. Iya. Nih kan ya, nih kita ngomong soal tren kemenangannya Juve. Yang penting Gue about setuju. result. About result, gue setuju. Tapi apa yang dilakukan Allegri tadi malam itu against a guard result tuh. Sebetulnya kan lo tinggal main tahan aja. Kenapa Nyari lo satu poin lah. Enggak. Gue justru hargain Allegri. Buat dia, ini main di kandang sendiri dan dia punya kans untuk membalikan keadaan. Dia berjudi. Fine, pelatih berjudi. Tapi dia tahu resikonya akan kalah. Jadi sama dia juga udah ngukur. Ya udah, kalau kalah memang ini bagian dari resiko yang gue ambil. Gila sih Ya udah kalau fine gitu. So masih bisa juara nggak kalau 3 kali kalah begini? Berat sih. Berat ya? Tuh, berat Gi. Udah yang bicara langsung berat 3 kali Ini kalah. menarik juga ya. Tapi kalau tetap di 4 besar champion, Ada, itu pasti bisa. karena buat Juve juara liga biasa aja. Biasa ya biasa aja. Udah terlalu banyak. Terlalu banyak. Udah terlalu banyak. Udah Tapi terlalu kayak, banyak. terlepas ya dari hasil, tapi kalau lihat semalam ada Chiellini, ada Bonucci. Iya. Deli. Desilio. Deli. Maksud gua kenapa kaptennya Dybala? Ya Dybala lagi bagus loh. Dibalas di dua-dua lagi bagus. Lagi bagus. Maksudnya kenapa nggak Kenapa? Nggak ada Bonucci urusannya aja. dia pegang Kalau bank untuk kapten apa sarang enggak. kapten sih Dia iya, sekarang gua udah nggak dipercaya setuju. memang sama Om UK, Allegri.
kulturnya Juventus Italia itu harusnya Bonucci kapten. Lawan Inter dia yang selamatkan kan? Itu unik. Dybala ya? Iya. Iya kan? Tadi seperti gue bilang, Dybala sekarang lagi bagus dan dia sedang dapat kepercayaan diri yang tinggi. Persoalan kapten itu nomor 2, Niko. Yang penting dia main. Ya buktinya semalam. Ya memang lagi tadi gue Iya, bilang udah gue lagi jelasin baik. memang lagi suwe. Memang lagi menurun. Iya, iya, malah. iya. Kayak kaptennya harus balikin ke Bonucci. Lo dah. jangan pancing-pancing Juve bahaya nantinya. Jadi bisa gini, gaduh di sini gua- nanti kalau Juve gua kan. kali ini gue Iya. agak setuju soal kesuean, walaupun tadi gue nggak setuju soal si perjudian Allegri kan, yang harusnya dia tetap bisa maintain. Ngapain dia perjudian dengan ini setelah kualitas anak buah lo tahu lo kayak gitu. Soalnya dia dari hasil sebelumnya bagus terus. Dia jadi ambil resiko. Ugly win kan. Gak ada masalah, gak ada Oke. masalah. Sekarang apa batunya nih? Sekarang ini ugly lose berarti ya? Ya, Ya, dulu. sampai coba dong kita lihat dong tadi semua hasil. AS Roma menang. Tinggal Inter Napoli doang menang. nih. Coba boleh lihat nggak? Ada Padahal hasil-hasil sayang yang juga lain ya nggak padahal sih? ya. Lazio menang. Padahal sayang juga di kandang mestinya menang ya. Menang. Ini. Iya, mestinya menang di kandang nih. Kalau Yoi. menang di kandang, aduh lebih Aduh. bagus nih. Ini Juve. gue kalau ngeliat Twitter, gue ngeliat Instagramnya Jebret Media sampai ngakak-ngakak loh. Semua disebutin, kecuali Juve gini. Gimana nih dengan tim kalian nih? Kayaknya si Roman agak-agak gila nih Juve nggak disebutin pas Juve kalahnya. Emang. Nah, bener-bener. Iya, Ada Napoli ya. Fire. Napoli tuh. Napoli ntar malam ya? belum. Nanti malam Napoli, Bolonya. Napoli menang itu. Belum Menang. tentu. Udah Oh iya sih, menang. bisa. Menang main di San Iya. Paolo. Napoli emang lagi on fire. Dan Bagus. seri aja dah, seri aja biar dingin, biar gue bisa pakai sweater ini. Kalau menang Napoli di atas kan? Kalau menang Napoli di atas kan? Jangan. Iyalah, Biar Milan aja pakai Napoli. Oke. Dia deh. Napoli lah. Terserah, Menang. pokoknya Milan Jadi lolos 4 besar hari aja. ini adalah hari sedihnya tim sebelah gue gitu loh ya. Kalau Juventus kalah, Mas Yuki sudah mempersiapkan juga. Udah berak-berak meja loh. Wah, Iya. mantul banget Om Yuki. Kalau Papi bilang Seoles. ini hanya ini ya. Oh, khusus CL. Hanya sekali-sekali Ya, doang. biasa lah itu bagi Terkadang lu kalau lagi nyetir mobil, lu perlu turunin pedal gitu loh. Nggak bisa lu ngegas, nggak perlu ngegas terus. Turunin Ini bagi Munchen kerikil-kerikil begini ya, kopling udah, dulu. dia lewat. Untuk Oke, start lagi. oke. Gitu. Soalnya gue pakainya Matic Mas. Iya. Jadi gue nggak pakai ini. Jadi Nanti kalau Munchen juara UCL nanti baru tahu nanti. Ini ya, kalau udah kalah Hilang tuh banyak lawan alasan Gladbach ya. 5-0 hilang tuh. Ya, Kalah yang aja, pasti, Vicky. yang Jangan pasti, banyak alasan. yang pasti, yang gak bakalan hilang kesempatan kalian dong beli Nih. sweater di Jebret Oh, Media. iya. Yang tersedia di mana aja nih? Di Shopee. Jadi cuma Shopee aja ya, bukan di tempat yang lain, cuma di Shopee aja official Bisa beli langsung. Jebret merch. Nah, ini harganya mulai 80.000 ke atas. Jadi langsung aja beli ya. Oke? Sip, thank you. Kita Terima kasih. minggu-minggu ini pasti masih banyak yang menarik. Siapakah yang akan menyusul Ronald Koeman? Itu yang kita tunggu. Oleh nggak dia? Akan, ya. Ayo, Saya tidak mau oleh baca. stay. Gue gak mau oleh loh ya. Thank you Jebret Team ya. Thank you Thank you, semuanya. Yuki, Papi. Dadah, Mika. Jebret, bye-bye.